Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innad dina yusrun wa la yusaddadun illa ghalaba. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rahim syai'un min ad-dunya." Amma ba'du. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, hanya kepada Allah segala puji-pujian karena rahmat dan hidayah-Nya kita terima dengan sepenuh lapang dada pada kesempatan yang sangat mulia ini. Sholawat serta salam Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita guidance, petunjuk kebaikan-kebaikan untuk lisolahil ibad di dunyahum wa akhrahum. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam sebagai agama yang sempurna menuntunkan kepada kita tata nilai dan tata hidup. Nilai dan hidup yang harus kita lakukan dan kita perjuangkan dalam rangka untuk mencapai dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang kita mulai semenjak kita bangun tidur sampai dengan kita menjelang tidur kembali haruslah dituntunkan kepada cara Allah dan Rasul-Nya memberikan kepada kita panduan-panduan. Islam adalah agama yang sempurna dan kesempurnaannya tidak akan bisa tertandingi dan tersaingi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ketinggiannya tidak akan pernah ada tandingannya. Kebaikannya tidak pernah akan ada bandingannya. Maka jalan terbaik adalah bagaimana dan seharusnya kita mau dan mampu untuk mengikuti jalan aturan yang telah digariskan oleh agama kita, agama Islam yang dimuliakan dan telah dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Untuk itu, kebaikan-kebaikan itu mulailah dan dimulailah sekarang. Jangan tunda lagi dan jangan pernah melakukan aktivitas dengan cara menunda. Karena penundaan itu akan menyebabkan kita terjerumus kepada jalan-jalan setan, jalan-jalan yang memberikan kepada kita kepada keburukan-keburukan lainnya. Untuk itu, mari membersamai semua langkah, membersamai semua kehidupan dengan meniti kepada jalan ilmu. Ilmu Al-Quran telah mendaskan kepada kita dengan sangat lengkap dan sangat jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan sekali-kali kita mengikuti dan berhenti pada sesuatu yang kita tidak tahu akan dasar ilmunya. Karena semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, bahkan hati kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah, kualitas muslim ditentukan oleh seberapa murni dirinya untuk menjalankan ibadah itu, seberapa murni ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan seberapa murni dia mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Manusia terjerembab dan terjerumus ke dalam kehinaan karena tidak mau dan tidak mampu mengerti sejatinya Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Tidak mau mengakui bahwa semuanya ini sudah diatur dan semuanya ini akan ada aturan-aturan yang harus kita lakukan dan kita penuhi. Tanpa aturan, semuanya akan rusak. Tanpa ilmu, semuanya akan hancur dan musnah. Sehingga Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "An-nasu kulluhum halaka ilal alimun, wal alimun kulluhum halaka ilal amilun, wal amilun kulluhum halaka ilal mukhlisun." Semua manusia akan sirna, akan musnah, kecuali orang yang berilmu. Dan orang yang berilmu akan musnah, kecuali orang yang beramal. Orang yang beramal pun akan tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang ikhlas. Jadi ilmu, amal, dan keikhlasan adalah paduan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Manusia modern, manusia berkembang sedemikian rupa sehingga di zaman yang sudah semakin berat kita lalui ini,
Manusia mulai mencari Tuhan-Tuhan baru. Manusia mencari ilah-ilah baru, sesembahan-sembahan baru yang mendapatkan dia, menjadikan dia merasa tenang. Sehingga mulailah ada Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Araita man ittakhadhu ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila, yang muaranya adalah bagaimana penghambaan dia kepada kebendaan-kebendaan yang ada di dunia ini. Masuklah dia ke dalam kesyirikan-kesyirikan baru, persekutuan-persekutuan baru yang menyebabkan dirinya mau tunduk kepada benda-benda yang bersifat makhluk. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sehingga kepaduannya dengan Tuhan hilang. Rasanya menuju kepadanya menjadi musnah. Karena ketiadaan kepaduan itulah yang menyebabkan dirinya mau tunduk kepada jalan-jalan tauhid, jalan-jalan syaitan. Mulailah rasionalitasnya menurun, sehingga ada khayalan-khayalan dalam dirinya. Khayalan-khayalan itu maujud ke dalam aplikasi yang namanya tahayul APK. Tahayul APK ini adalah cara berpikir seseorang menghilangkan jati diri, percaya kepada imajiner-imajiner yang sesungguhnya bukan merupakan hakikat tujuan kehidupan. Kehidupan yang seharusnya dinyatakan dalam maujud-maujud yang nyata sesuai dengan kaidah Al-Quran dan As-Sunnah dihilangkan sedemikian rupa sehingga manusia terjebak dalam kebingungan-kebingungan, ketundukan kepada sesuatu yang sifatnya semu dan bukan sesuatu yang sifatnya hakikat. Untuk itu muslimin muslimat rahimakumullah, tinggalkan dan jangan pernah kita untuk selalu mengikuti apa yang kita pikir itu adalah suatu jalan yang benar, padahal itu hanyalah khayalan-khayalan belaka. Celakanya lagi, manusia mengikuti suatu tanpa mengetahui dasar kaidah-kaidah ilmunya. Mereka hanya anut-anut grubyuk, rubuh-rubuh gedang, orang ngerti kentang kimpule. Ini yang menyebabkan manusia dalam kehidupan keberagamaannya menjadi kurang baik. Selain kurang baik, juga membuat agama ini menjadi tidak murni lagi. Sehingga agama ini jauh dari hakikat yang utama. Ketika jauh dari hakikat yang utama, maka akan muncullah sesuatu yang sifatnya bukan agama tetapi dianggap sebagai sebuah ajaran agama. Itulah yang disebut dengan kullu bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Sesuatu yang diciptakan, sesuatu yang dibuat dalam hal ikhwal, urusan-urusan yang sifatnya ibadah mahdhah utamanya, akan membuat manusia akan mempersulit dirinya. Karena agama yang sudah diberikan Allah kepada kita ini adalah agama yang sudah sangat sempurna. Seperti kalimatnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Allah telah ridho karena kesempurnaan agama ini. Allah telah ridho Islam menjadi agama ini, agama kita ini, dan Allah telah ridho nikmat yang sudah diberikan kepada kita sudah dicukupkan. Dengan apa? Dengan kesempurnaan agama pada saat Fathatul Makkah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jangan sampai apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita lalui dan apa yang akan kita kerjakan tanpa ada dasar ilmu, hanya khayalan-khayalan belaka dan hanya sesuatu yang sifatnya tidak jelas sehingga melakukan aktivitas yang dikira kita adalah aktivitas yang merupakan ajaran agama, tapi sesungguhnya itu keluar dari ajaran-ajaran yang jauh dari apa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Untuk itu mari dengan kesungguhan hati, dengan kegembiraan hati, kita lalui agama ini dengan sebaik mungkin. Kita lalui agama ini dengan ketulusan, dengan landasan diyakini, diilmui, difahami, diamalkan, dan penuh dengan kesabaran. 5 hal ini harus kita laksanakan dengan sebaik mungkin, dengan konsekuen, dan dengan sungguh-sungguh. Semoga Allah memberikan kesabaran, keistiqomahan kita di dalam menjalankan ajaran-ajarannya sebaik mungkin. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.